Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lola Ramadhani dengan NPM A1C024052. Aku berasal dari kelas 1A. Di video kali ini aku bakal ngebahas materi tentang filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Nah, kita akan ngebahas materi yang pertama dulu ya, yaitu filsafat pendidikan. Apa sih filsafat pendidikan? Filsafat pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu filsafat dan pendidikan. Menurut Herodotus, filsafat diartikan sebagai suatu proses kritik atau suatu pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat kita junjung tinggi. Sedangkan pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi atau peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Jadi, dari arti kedua kata tersebut, kita bisa tahu nih, apa itu filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam sampai ke akar-akarnya yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Nah, filsafat pendidikan merupakan perangkat nilai-nilai yang melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Filsafat pendidikan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang pendidikan, seperti yang pertama, apa tujuan pendidikan, siapa yang berhak mendapatkan pendidikan, bagaimana proses pendidikan yang ideal, apa peran guru dalam proses pendidikan, apa nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam pendidikan. Semua itu adalah tugas dari filsafat pendidikan. Selanjutnya adalah aspek-aspek berfilsafat yang terdiri dari 3. Yang pertama adalah ontologi dan pendidikan. Ontologi terbagi lagi menjadi 2, yaitu teologi dan kosmologi. Teologi artinya pendidikan akan selalu mempertimbangkan hubungan manusia dengan Tuhannya. Sebagai implikasinya, mata pelajaran agama menjadi mata pelajaran pokok dalam kurikulum. Yang kedua, kosmologi. Implikasi kosmologi akan mengisi kepribadian manusia dengan realita fisik. Seperti siswa harus mengenali alam yang menjadi tempat hidupnya, hukum-hukum alam, dan lain-lain sebagainya, sehingga mereka mengerti akan keteraturan di jagat raya ini. Yang selanjutnya adalah epistemologi dan pendidikan. Epistemologi diperlukan dalam menyusun kurikulum yang merupakan sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang terakhir adalah aksiologi dan pendidikan. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas nilai baik dan buruk serta indah dan jelek. Nilai inilah yang selalu menjadi pertimbangan dalam merumuskan tujuan pendidikan. Lalu fungsi filsafat pendidikan terdiri dari 5. Yang pertama, fungsi spekulatif yang artinya mengerti seluruh persoalan pendidikan dan antar hubungannya dengan faktor lain yang mempengaruhi pendidikan. Yang kedua ada fungsi normatif, yaitu menentukan arah pendidikan sesuai dengan norma masyarakat. Yang ketiga ada fungsi kritik, yaitu artinya mengkritis dan menafsirkan data-data ilmiah. Yang keempat ada fungsi teori bagi praktek, yang artinya filsafat memberikan prinsip-prinsip kerja ilmiah yang melahirkan teori untuk dipraktekkan. Dan yang terakhir adalah fungsi integratif, yang artinya memadukan semua fungsi nilai sebagai satu kesatuan nilai pendidikan. Pembahasan selanjutnya yaitu aliran filsafat pendidikan. Yang pertama ada idealisme, artinya berpandangan bahwa pengetahuan itu sudah ada dalam jiwa kita. Tujuan pendidikan aliran ini untuk membentuk karakter manusia. Yang kedua ada realisme, yang berpandangan bahwa hakikat realitas adalah fisik dan roh bersifat dualistis. Tujuan pendidikannya membentuk individu yang mampu menyesuaikan diri dalam masyarakat dan memiliki rasa tanggung jawab kepada masyarakat. Yang ketiga ada pragmatisme. Aliran ini merupakan kreasi filsafat dari Amerika, dipengaruhi oleh empirisme, utilitarisme, dan positivisme.
Tujuan pendidikannya menggunakan pengalaman sebagai alat untuk menyelesaikan hal-hal baru dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Yang keempat ada aliran humanisme, yang berpandangan bahwa pendidikan harus ditekankan pada kebutuhan anak atau child-centered. Tujuannya untuk aktualitas diri, perkembangan efektif, dan pembentukan moral. Yang kelima ada paham behaviorisme, memandang perubahan perilaku setelah seseorang memperoleh stimulus dari luar merupakan hal yang penting. Tujuannya untuk menyiapkan pribadi-pribadi yang sesuai dengan kemampuannya, mempunyai rasa tanggung jawab dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah paham konstruktivisme. Pengetahuan diperoleh melalui proses aktif individu mengonstruksikan arti dari suatu teks, pengalaman fisik, dialog, dan lain-lain melalui asimilasi pengalaman baru dengan pengertian yang telah dimiliki seseorang. Tujuan pendidikannya menghasilkan individu yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan persoalan hidupnya. Nah, materi selanjutnya adalah materi teori manajemen pendidikan. Apa itu teori manajemen pendidikan? Mari kita bahas. Teori manajemen pendidikan terdiri dari 3 kata, yaitu teori, manajemen, dan pendidikan. Teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumentasi. Sedangkan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, sedangkan pendidikan tadi sudah kita bahas, jadi dari kedua arti kata tersebut kita bisa mendefinisikan arti teori manajemen pendidikan. Jadi, definisi dari manajemen pendidikan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan serta sumber untuk mencapai tujuan seefisien dan seefektif mungkin. Menurut salah satu ahli, yakni Subagio Atmodiwiryo, manajemen pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengendalikan tenaga pendidik, sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, yang selanjutnya, untuk memilih teori manajemen pendidikan yang akan digunakan dalam suatu instalasi pendidikan, kita harus melihat beberapa faktor. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor-faktor yang ada dalam lembaga itu sendiri, seperti pimpinan, tenaga pendidik, dan kependidikan, sumber daya, dan keuangan. Yang kedua ada faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berada di luar lembaga pendidikan, seperti kebijakan, sosial dan budaya, suasana politik, serta ekonomi. Jadi, untuk memilih teori manajemen, kita harus melihat beberapa faktor-faktor yang telah disebutkan tadi ya, agar dapat mencapai tujuan yang kita inginkan. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup manajemen pendidikan. 1. Manajemen pendidikan dan tenaga pendidikan. 2. Manajemen kesiswaan. 3. Manajemen kurikulum. 4. Manajemen pembiayaan. 5. Manajemen sarana dan prasarana. 6. Manajemen sekolah. 7. Manajemen kepala sekolahan. Dan terakhir, manajemen hubungan masyarakat. Selanjutnya adalah fungsi manajemen pendidikan. Fungsi yang pertama adalah planning atau perencanaan, suatu bentuk keputusan yang diambil untuk menyelenggarakan sistem pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, yaitu kegiatan untuk merancang, mengelompokkan, membagi tugas-tugas, mendelegasikan, dan menetapkan hubungan kerja dalam kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada budgeting atau pembiayaan, yaitu anggaran untuk menjalankan atau melaksanakan kegiatan pendidikan yang lebih direncanakan dan diorganisasikan secara normal. Yang keempat ada directing atau pengarahan, yaitu proses yang bersifat memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pendidikan berdasarkan kedudukan masing-masing.
Yang kelima ada actuating atau pelaksanaan, yaitu tindakan nyata atau action yang dilakukan oleh para anggota berdasarkan perencanaan yang telah disepakati bersama. Yang keenam yaitu controlling atau pengawasan, yaitu tindakan mengontrol jalannya kegiatan pendidikan. Biasanya bagian controlling ini adalah kepala sekolah. Terakhir adalah evaluating atau evaluasi, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pelaksana yang hasilnya ditunjukkan untuk pengembangan perencanaan selanjutnya. Thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa stay tune karena aku bakalan share beberapa materi berikutnya di channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.